Shalom semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Terkadang Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara menyingkirkan beban kesesakan dan pergumulan yang kita pikul. Tetapi cara Tuhan itu bekerja adalah menambahkan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk memikulnya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan dan penyertaan Tuhan yang selalu kami alami. Ketika menghadapi banyak tantangan dan persoalan hidup yang datang silih berganti, berikanlah kami kemampuan kekuatan yang berlimpah agar kami dapat terus bertahan dalam pergumulan hidup ini. Tuhan, kami tetap berserah penuh dan bersandar pada Tuhan yang adalah gunung batu keselamatan dan perisai kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan kekuatan dalam kelemahan. Apa reaksi saudara-saudara ketika membaca atau mendengar kata-kata ini? Barangkali ada yang bertanya, mana mungkin di dalam kelemahan bisa ada kekuatan? Mana mungkin ketika kita lemah dan tidak berdaya, kita menjadi kuat? Nggak masuk akal. Tetapi inilah yang kita baca dalam ayat firman Tuhan ini. Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana mungkin ketika kita sedang lemah, maka kita kuat? Apalagi di tengah dunia saat ini yang sangat mengagungkan kekuatan atau power. Semua orang atau negara berlomba-lomba untuk menjadi yang paling kuat. Tidak ada yang mau menjadi lemah. Saudaraku, kalau bisa kelemahan itu dihindari atau ditutup-tutupi, bahkan kalau perlu kita menggunakan topeng untuk menutupinya. Lalu apa yang dimaksud Paulus dengan perkataannya, sebab jika aku lemah maka aku kuat? Apa yang menyebabkan Paulus sanggup berkata demikian? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa tidak seorang pun manusia dapat menghindari yang namanya kesulitan, tantangan, kegagalan, dan kesedihan. Itulah realita kehidupan manusia di dunia ini. Kesulitan dan tantangan hidup telah menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Tetapi tanpa kita sadari bahwa hal tersebut juga sebenarnya dapat memproses dan membentuk kehidupan manusia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memang kesulitan dan tantangan yang kita hadapi bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, tetapi bisa juga menghancurkan kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita mengolah semua yang dapat terjadi dalam kehidupan ini dengan benar. Dan bagi kita sebagai pengikut Kristus, yang terpenting bukan berat atau besar masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah itu dengan mengikut sertakan dan mengandalkan Tuhan. Tidak jarang kita mendengar kisah sukses para tokoh Alkitab, dimulai ketika mereka bangkit dari kegagalan dan tantangan yang berat. Bukan karena mengandalkan kehebatan atau kemampuan mereka, tetapi karena mengandalkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan Paulus pernah menerima atau mengalami berbagai siksaan, kesukaran, penganiayaan. Dalam pelayanannya, ia banyak mengalami penderitaan dan kesusahan. Di ayat yang ke-7 dari bacaan yang kita baca tadi, ia mengatakan,
ada duri dalam dagingku. Apa yang dimaksud dengan ada duri? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, usaha-usaha untuk mengidentifikasi duri dalam daging telah membawa kepada spekulasi yang menarik. Ada berbagai macam tafsiran akademik mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa duri dalam daging Paulus itu adalah penyakit fisik yang dialaminya. Ada pula yang menafsirkannya sebagai penyakit mental atau spiritual. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu persis apa yang dimaksud Paulus dengan ada duri dalam dagingku. Yang pasti, duri itu menunjuk pada sesuatu yang sangat menyakitkan dan membuat Paulus menderita. Bagi Paulus, hal yang terpenting bukan duri yang dalam dagingnya, tetapi pelajaran yang ia peroleh. Sebuah pelajaran yang demikian penting, yang membuatnya tidak akan meninggikan diri. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus telah mendapat pengalaman rohani yang luar biasa. Ia mendapat penglihatan, penyataan atau pewahyuan dari Tuhan tentang pengalaman seseorang yang diangkat ke Firdaus. Saudaraku, jadi sebenarnya Paulus bisa saja memegahkan diri dengan pengalaman rohani yang luar biasa ini. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Paulus. Melalui duri yang ada dalam dagingnya, Paulus diingatkan bahwa ia adalah manusia yang lemah dan jangan meninggikan diri. Oleh sebab itu, ia tidak bermegah dengan pengalaman rohaninya, tetapi atas kelemahan-kelemahannya. Iman dan integritas kita sebagai pengikut Kristus juga diuji, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berada di dalam titik terlemah, ketika kita lemah dan tidak berdaya, apakah kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan? Di dalam kelemahan, Paulus datang dan berseru kepada Tuhan. Paulus memohon 3 kali kepada Tuhan supaya duri yang ada dalam dagingnya itu dicabut. Apa jawaban Tuhan terhadap doa-doa Paulus? Tuhan ternyata menjanjikan bukan hal kelepasan, melainkan kasih karunia yang ilahi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apakah yang dimaksud dengan kasih karunia Allah? Kasih karunia adalah penyediaan untuk setiap kebutuhan kita pada waktu kita membutuhkannya. Bapak Ibu sekalian, Allah karena kasih karunia-Nya memberi kita apa yang tidak pantas kita terima. Kasih karunia itu adalah berkat ilahi yang sebenarnya tidak layak ia terima. Pelayanan Paulus sendiri adalah berkat kasih karunia. Paulus mengalami banyak kasih karunia Allah ketika menanggung penderitaan dan kesulitan dalam pelayanan dan kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, selanjutnya Tuhan berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus pun menyadari bahwa ia justru menjadi sempurna dalam kelemahan. Sempurna dalam arti ia dapat menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya, walaupun berat penderitaan yang ia harus hadapi. Jadi penderitaan untuk Kristus bukanlah sesuatu yang memalukan. Penderitaan itu memungkinkan Tuhan memperlihatkan kepada Paulus bahwa pelayanan dan kuasanya itu berasal dari Tuhan. Yang menarik adalah reaksi Paulus. Ketika permohonannya tidak dikabulkan, Paulus tetap dapat bersukacita dan rela di dalam kelemahan dan di dalam penderitaannya. Ia dapat menanggung semuanya karena kuasa Kristuslah yang mendukungnya. Setiap saat ia merasa lemah di dalam dirinya, itulah saatnya ia merasa kuat di dalam Kristus. Ia hidup karena iman di dalam kuasa Tuhan yang selalu hadir dalam hidupnya, bukan kekuatan atau kehebatannya. Jadi Paulus tidak mengandalkan pengalaman rohaninya, tetapi ia bermegah atas kelemahannya supaya kuasa Kristus yang turun menaungi. Apa artinya kekuatan Paulus jika dibandingkan dengan kemahakuasaan Kristus? Jika dibandingkan dengan kuasa Kristus yang abadi dan tak terbatas, maka segala kuasa manusia akan menjadi tidak berarti apa-apa.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Semua orang memiliki kelemahan, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, kelemahan kita bisa diubah menjadi kekuatan. Di dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku yang terkasih, setiap orang mempunyai keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Tetapi kita bersyukur karena imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita itu. Dia juga pernah mengalami pencobaan oleh iblis dan sakitnya siksaan disalib, tetapi ia tidak berdosa. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus tahu, bahkan sangat tahu, bahwa setiap manusia itu dipenuhi dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Tuhan Yesus siap menolong kita, mengganti setiap kelemahan kita menjadi kekuatan dan kemenangan untuk memulihkan namanya. Bagaimana kita menyikapi kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan kita supaya diubah menjadi kekuatan? Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah akuilah kelemahan kita. Mazmur 73 ayat 21-23. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Pemazmur Daud mengakui kelemahannya. Bahkan ia berkata, dia dungu dan tidak mengerti seperti hewan di dekat Tuhan. Tetapi ia tetap di dekat Tuhan dan Tuhan memegang tangan kanannya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Mari kita coba mengenali dan mengakui kelemahan dan kekurangan serta ketidaksempurnaan kita. Jangan menghindar atau menutup-nutupinya. Jangan menyangkali atau mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Karena sesungguhnya kita adalah lemah, dungu, dan seperti hewan, tidak mengerti. Tetapi saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Yang kedua, terimalah kelemahan kita. 1 Korintus 1 ayat 27-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, mungkin pada awalnya susah untuk menerima kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Hal ini terjadi karena kita selalu mengukur diri kita dengan kelebihan orang lain pada mereka yang juga mempunyai kelemahan. Kita harus percaya bahwa kita bisa dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Apapun juga keberadaan kita saat ini, mungkin kita dipenuhi dengan banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Tetapi saat kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah menjadi kekuatan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saat kita berserah pada Tuhan, dalam kelemahan kita, kuasa Allah itu nyata. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudaraku,
Di dalam kelemahan dan kekurangan kita, saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Kristus semakin nyata dan dapat kita lihat. Karena bukan dari kekuatan kita, tetapi kuasa Tuhanlah yang nyata. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kelemahan secara fisik, penyakit kronis atau tidak kemampuan, tertekan dan depresi, trauma terhadap pengalaman yang menyakitkan. Mungkin juga pernah diperlakukan tidak adil atau tidak sepantasnya. Marilah, serahkanlah semuanya kepada Tuhan setiap kelemahan kita. Maka Tuhan akan bekerja di dalam kelemahan dan kekurangan kita. Kuasa Tuhan Yesus akan nyata memberi kekuatan kepada kita semua. 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus, sehingga setiap kelemahan kita, kekurangan dan ketidaksempurnaan kita dapat diubah oleh Tuhan Yesus menjadi kekuatan untuk kemuliaan nama-Nya. Terkadang Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara menyingkirkan beban pergumulan yang kita pikul, tetapi Tuhan menambahkan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk memikulnya. Oleh sebab itu, tetaplah menjadi kuat dan bertahan, sehingga kita mampu melewati proses pergumulan yang kita hadapi, oleh karena penyertaan Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.